Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Apa yang digunakan Tuhan untuk menciptakan Adam? A. Air. B. Tanah liat. C. Debu tanah. D. Api. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 2. Apa yang dilakukan Esau ketika Yakub mencuri berkatnya? A. Tidur. B. Memancing. C. Berburu. D. Berdoa. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Berburu. Kejadian 27 ayat 5. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. 3. Siapa yang bergulat dengan malaikat dan menerima nama baru Israel? Artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang? A. Esau. B. Ishak. C. Yusuf. D. Yakub. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yakub. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 4. Berapakah jumlah murid utama Yesus? A. 10. B. 12. C. 20. D. 50. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 12. Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 5. Di kitab mana peristiwa pencurahan Roh Kudus dicatat? A. Lukas. B. Markus. C. Yohanes. D. Kisah para Rasul. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Kisah para Rasul. Kita dapat menemukan peristiwa pencurahan Roh Kudus dicatat di dalam kitab Kisah para Rasul pasal 2. 6. Kepada siapakah Yesus meminta air di sumur Yakub? A. Nikodemus. B. Petrus. C. Zakaria. D. Perempuan Samaria. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 6-7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. 7. Bagaimana Roh Kudus membantu kita di hadapan Tuhan? A. Dengan perasaan kita. B. Dengan kasih. C. Dengan permohonan. D. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 8. Lengkapi ayat berikut ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi A. Didapatkan dari ayahmu. B. Pemberian Allah. C. Karena engkau berbuat baik. D. Itu datang dari Allah. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Di kitab apa dan pasal berapakah perumpamaan tentang orang Samaria dicatat? A. Markus 5. B. Yohanes 3. C. Lukas 10. D. Matius 15. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Lukas 10. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dicatat di dalam Lukas 10 ayat 25-37. 10. Di bawah ini yang termasuk dalam 70 murid Yesus dan bukan merupakan 12 murid utama adalah A. Papias, B. Yakobus, C. Kleopas, D. Filipus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kleopas. Yang termasuk dalam 12 murid utama yang disebut para rasul tercatat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 2-4. Kleopas adalah salah satu dari 70 murid Yesus seperti yang disebutkan di dalam Lukas 24 ayat 13. Sedangkan Papias adalah murid dari Rasul Yohanes. 11. Di kitab manakah kita bisa menemukan pernyataan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. A. Yohanes 10. B. Matius 5. C. Lukas 12. D. Yohanes 14. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yohanes 14. Pernyataan Yesus ini dapat kita temukan di Yohanes pasal 14. 12. Di kitab dan pasal berapa kita menemukan kisah orang Israel menyeberangi sungai Yordan di tanah kering? A. Hakim-Hakim 4. B. Keluaran 14. C. Yosua 3. D. 1 Raja-Raja 17. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yosua 3. Yosua 3 ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. 13. Siapakah yang membaptis Paulus? A. Petrus. B. Ananias. C. Yakobus. D. Barnabas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ananias. Kisah 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 14. Dari siapa Daud membeli tempat pengirikan untuk membangun mezbah bagi Tuhan? A. Akis. B. Ahimelek. C. Arauna. D. Abinadab. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Arauna. 2 Samuel 24 ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. 15. Selain di Roma 1 ayat 17 dan Habakuk 2 ayat 4,
Di kitab mana dalam Perjanjian Baru kita menemukan ungkapan orang benar akan hidup oleh iman? A. Titus, B. Galatia, C. Efesus, D. Filipi. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Galatia. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.